Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Beberapa minggu terakhir ini banyak banget yang request Elbrana untuk membahas mengenai sebuah game viral di Roblox bernama Rainbow Friends. Siapa nih yang sudah pernah memainkan game yang satu ini? Kalau sudah pernah, coba komen di bawah. Siapa karakter favoritmu? Kalau Elbrana suka banget dengan Blue karena wujudnya mirip seperti Hagiwagi. Jangan salah nih, walau nama gamenya imut yakni teman pelangi serta karakter-karakternya sangat menggemaskan, ternyata ada cerita seram mengenai game ini. Rainbow Friends bukanlah game yang ceria, kebalikannya, ini merupakan penggambaran terkutuk dari eksperimen keji berbahaya terhadap fasilitas hiburan untuk anak-anak. Nah, kali ini Elbrana akan menceritakan mengenai game Rainbow Friends sekaligus kisah nyata yang mungkin melatar belakangi dibuatnya game tersebut. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal yang aku jelaskan di sini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Rainbow Friends merupakan sebuah game horror survival yang dikembangkan oleh Fragments Game dan dirilis pada November tahun 2021 kemarin. Setelah Poppy Playtime tenar di chapter keduanya, game ini pun juga ikut naik daun. Secara garis besar, kamu akan berperan sebagai murid sekolah yang melaksanakan studi wisata bersama teman-teman. Di tengah jalan, alih-alih pergi ke taman hiburan, bis sekolahmu malah berbelok ke sebuah lokasi berbahaya. Ada sosok misterius yang dengan sengaja menghasutmu ke kawasan tersebut. Setelah tersadar, kamu akan melihat sebuah tempat penuh warna seperti wahana permainan untuk anak-anak. Namun, semua itu berbanding terbalik dengan fakta mengerikan bahwa ada sosok seram yang mengancam nyawa. Selama 5 malam, pemain harus bertahan hidup dari kejaran makhluk-makhluk aneh yang haus darah. Ada beberapa permainan serta puzzle yang harus diselesaikan, mencari petunjuk serta beberapa item penting agar dapat menuju malam berikutnya. Jika tertangkap salah satu dari mereka, siap-siap saja tubuhmu akan dilumat, dihancurkan, dan dimakan hidup-hidup. Astaga, ngeri banget. Berdasarkan analisisku, konsep Rainbow Friends ini cukup unik dan menarik karena menggabungkan dua konsep game terkenal sekaligus. Pembagian level di setiap malam yang berjumlah 5 sama persis dengan konsep game Five Nights at Freddy's. Alih-alih menggunakan animatronik, karakter antagonis dalam game ini menggunakan 5 karakter musuh dengan warna yang berbeda-beda, mengikuti warna pelangi yang menjadi nama dari game ini. Selain itu, wahana permainan yang penuh warna dibuat cukup identik dengan konsep pabrik mainan di game Poppy Playtime. Karakter mainan anak seperti Hagiwagi, Poppy, Kisimisi, dan Mommy Longlegs dibuat sedemikian rupa sebagai konsep boneka di permainan Rainbow Friends ini. Dari aspek-aspek inilah Rainbow Friends mampu menarik perhatian audiens di seluruh dunia untuk memainkan game tersebut. Tapi pertanyaannya, sebenarnya setting lokasi game ini tuh apa sih? Dan siapa makhluk-makhluk di dalam permainan tersebut? Aku akan coba menjelaskan dari hasil analisisku ya. Kalau kamu punya teori lain, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Aku juga ingin tahu analisis kamu. Pertama, kita harus kenalan dulu nih dengan masing-masing karakternya. Ada Blue, sebuah makhluk raksasa bermahkotakan emas dengan warna biru terang. Dia muncul di malam pertama dan suka memeluk pemain yang berhasil ditangkap hingga mati kehabisan nafas. Ada juga Green, makhluk hijau tinggi kurus yang berbahaya. Walau dia buta, dia mampu mendeteksi pergerakan lawan dengan suara mereka. Kemudian ada Orange, wujudnya mirip biawak, larinya sangat cepat dan mampu menggigit kepalamu hingga hancur lebur. Ada juga Purple yang pandai menyergap pemain dari ventilasi tersembunyi. Yang terakhir ada Red, makhluk berwarna merah ini diduga sebagai dalang dari rentetan kejadian mengerikan di setting lokasi tersebut. Setelah aku mencoba menelitinya lebih lanjut serta menyelidiki di setiap objek-objek tersembunyi dalam game ini, aku bisa menarik kesimpulan kalau game ini sebenarnya bercerita tentang studio program televisi untuk anak-anak. Setiap karakter Rainbow Friends ini bukan animatronik maupun mainan biasa. Mereka adalah boneka pertunjukan yang memang diciptakan untuk fungsi properti program televisi. Dibuktikan dengan beberapa lokasi yang memperlihatkan perangkat lighting pencahayaan televisi serta ruangan-ruangan dengan konsep berbeda yang difungsikan sebagai studio. Setiap ruangan-ruangan penuh warna ini digunakan sebagai latar belakang pertunjukan boneka
konsepnya mirip seperti Sesame Street. Itu loh yang ada Elmo dan kawan-kawannya. Jadi ingat kalau dulu aku sudah pernah tuh membahas mengenai hantu boneka Elmo yang sangat mengerikan. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya. Dari sini kita bisa simpulkan, Blue merupakan karakter boneka yang suka memeluk. Green adalah balon menari yang suka meniup konfeti pesta ulang tahun. Orange merupakan penggambaran dari dinosaurus yang ramah dan juga seru. Purple sebuah boneka yang pemalu. Dan Red adalah boneka paling pintar di antara yang lain. Namun karena suatu hal, program televisi ini semakin tidak laku. Anak-anak yang menjadi teman pertama Rainbow Friends kini sudah beranjak dewasa dan semakin melupakan program televisi mereka. Menyadari hal ini, Red yang memiliki kecerdasan tinggi mencoba untuk menghidupkan teman-temannya dan merencanakan sebuah hal gila untuk balas dendam sebagai pengingat bahwa dulu mereka pernah terkenal di kalangan anak-anak. Tapi ada juga tuh yang berteori kalau tempat ini adalah salah satu wahana permainan rumah boneka. Hanya saja karena tidak pernah digunakan lagi dan terbengkalai, ada salah satu pihak yang melakukan eksperimen gila untuk menghidupkan boneka-boneka di dalam wahana tersebut. Setelah berhasil, para ilmuwan di dalamnya dibantai dan boneka-boneka ini terus merasa lapar dengan daging manusia. Maka dari itulah mereka menggila dan menjebak anak-anak sekolahan untuk masuk ke dalam wahana tersebut. Kedua teori ini sama-sama masuk akal, tapi coba deh menurutmu teori mana yang paling mendekati fakta game Rainbow Friends? Buat selanjutnya, setuju nggak kalau aku bahas mengenai penampakan Rainbow Friends di dunia nyata? Kalau setuju, like video ini dong sekarang juga. Bantu sampai tembus 10.000 likes agar Elprana bisa menunjukkan beberapa video penampakan dari Rainbow Friends. Sekarang kita beralih pada kejadian nyata yang mungkin melatar belakangi diciptakannya game Rainbow Friends ini. Setelah aku menyelidikinya lebih lanjut di forum-forum game internasional, ternyata di tahun 1972 pernah dirilis sebuah serial televisi anak berjudul Rainbow, berisikan beberapa boneka yang berinteraksi dengan talent manusia. Sangat terkenal di Britania Raya saat itu, terutama pada karakter bernama Zippy. Tuh lihat, wujudnya tuh mirip kan dengan Blue. Hanya saja ini berwarna kuning dan tidak mengenakan mahkota. Namun judul, konsep, serta settingnya sangat identik dengan apa yang ditampilkan di game Rainbow Friends. Zippy ini memiliki resleting di mulutnya, dan jika dia berbuat ulah, sering terlihat mulutnya sengaja ditutup agar tidak berbicara. Selain itu, ada juga teman boneka lainnya, seperti George yang adalah kuda Nil merah muda, dan juga Bungle si beruang coklat. Pria yang berinteraksi dengan boneka-boneka itu bernama David Cook. Namun beliau sudah meninggal tahun 2015 kemarin. Lambat laun, serial televisi anak ini audiensnya semakin berkurang, dan dengan terpaksa program ini pun dihentikan. Studionya ditutup dan bonekanya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Sosok boneka rusak yang mengerikan ini diangkat kembali oleh Fragment Games hingga menjadi sebuah game berjudul Rainbow Friends, mengangkat sejarah yang serupa, yakni sebuah studio program televisi untuk anak-anak. Setiap boneka hidup di dalamnya merasa kecewa karena penonton-penontonnya telah beranjak dewasa dan lambat laun meninggalkannya. Untuk itulah dia menarik perhatian anak-anak sekolah agar bisa bermain kembali bersama mereka. Fakta ini begitu miris karena pada nyatanya program televisi dengan konsep rumah boneka serupa pada akhirnya akan semakin ditinggalkan oleh anak-anak. Atau mungkin yang di Indonesia juga ada boneka unyil. Apakah mungkin di masa depan boneka-boneka itu bisa kembali hidup dan membalaskan dendamnya kepada anak-anak? Kalau itu beneran sampai terjadi, wah ngeri banget sih. Tapi gimana nih menurut kamu? Dari kisah nyata Rainbow Friends barusan, apakah kamu memiliki teori lain mengenai hal itu? Jika ada, tulis analisis kamu di bawah ya. Kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat tulis hashtag bahas Elprana atau kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!